Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Harinur Azalia dengan NIM 200512040448. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan dibedakan menjadi dua, ada bentuk secara fisik dan logikal. Infrastruktur fisik sesuai dengan namanya akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat, seperti yang pertama, yang berhubungan dengan masalah perkabelan jaringan, yaitu kabel jaringan yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam jaringan Anda memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya Anda memakai kabel CAT5E yang bisa mendukung speed gigabit. Yang kedua, semua piranti jaringan seperti router yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen, switches, bridges yang memungkinkan host terhubung ke jaringan, server yang meliputi seperti server data file, Exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain. Infrastruktur fisik bisa termasuk di dalamnya topologi Ethernet dan standar wireless, jaringan telepon umum, asynchronous transfer mode, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Yang kedua, infrastruktur logikal. Dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah komponen-komponen seperti Domain Name System atau DNS yang merupakan sistem untuk memberikan resolusi nama dari permintaan resolusi nama dari klien. Yang kedua ada Directory Service yang merupakan layanan directory untuk mengautentikasi dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Yang ketiga, protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan baik berplatform Windows, Linux, Unix, dan lainnya. Jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama adalah Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor, rumah, dan sekolah. Yang kedua adalah Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Yang ketiga adalah Campus Area Network. Jaringan ini dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang keempat adalah Metropolitan Area Network, adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima adalah Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Yang keenam, Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari Internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh adalah Virtual Private Network, merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Jaringan komputer berdasarkan jenis transmisinya. Yang pertama ada broadcast, merupakan saluran komunikasi tunggal
yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Yang kedua adalah point-to-point, adalah jaringan yang tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Yang ketiga adalah topologi jaringan komputer. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi ini yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation lain. Kekurangannya, ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua adalah topologi ring, merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga adalah topologi star. Topologi star merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama karena setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang cukup banyak. Selanjutnya adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree ini sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Selanjutnya, topologi mesh. Sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer yang pertama untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi